Kenapa ya akhir-akhir ini tuh banyak banget fenomena email kebegal? Yuk kita bahas. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue pakai baju AC Milan. Jadi di video gue kali ini gue mau ngebahas nih, akhir-akhir ini tuh banyak banget fenomena-fenomena email kebegal nih. Aduh, gimana nih HP-HP ex intern nih yang secara pajak itu yang nggak resmi masuk ke Indonesia. Apa kabar HP kalian nih yang masih pakai HP ex intern nih? Kebegal nggak sinyalnya? Jadi di sini beberapa fenomena tuh gue cek-cek, gue lihat-lihat di forum ya. Forum di Facebook tuh banyak banget yang mengeluhkan sinyal email kebegal, terutama handphone iPhone ya yang habis upgrade ke iOS terbaru, iOS 16. Nah, sedangkan kalau handphone kayak Google Pixel juga banyak juga kok ternyata yang kebegal emailnya. Handphone lain kayak Samsung. Pokoknya email yang nggak kedaftar database-nya Kemenperin ataupun Bea Cukai ya, itu kebanyakan dari kalian mati sinyal lah. Jadi hilang atau kebegal sinyal. Nah, di sini juga anehnya beberapa seller sekarang yang menjual produk-produk kayak HP ex inter itu kebanyakan sekarang ya, untuk yang sekarang ini saat video gue posting ini, nggak tahu buat kedepannya gimana, pada kayak lepas tangan gitu. Bukan berarti lepas tangan ya, kan banyak juga seller itu yang mengiklankan itu garansi lifetime, seumur hidup ya, garansi emailnya maksudnya, garansi email kebegal seumur hidup. Jadi kalau HP kalian kebegal sinyal emailnya, otomatis kan sinyal nggak dapet tuh, jadi mati suri tuh. Jadi pakai wifi sih masih bisa. Jadi kalau email kalian kebegal, nah si sellernya itu kasih garansi lifetime, jadi bisa didaftarin lagi. Nah, yang untuk sekarang ini, jadi para seller itu mentarifkan harga gitu. Nah, gue cek di forum nih, kebijakan baru atau gimana gitu. Jadi ancaman sanksi bagi pembuka blokir email perangkat telekomunikasi secara ilegal. Ini yang dikeluarkan oleh Kemendak ya, Kementerian Perdagangan. Jadi sumbernya langsung dari Kemendak ya. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pengendalian internasional mobile equipment identity atau IMEI untuk perangkat jenis telekomunikasi. Oleh karena itu, masyarakat yang membeli perangkat telekomunikasi terlebih dahulu memastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Apa aja sanksi yang diberikan? Nah, ini nih sanksi-sanksi bagi terutama sih para sellernya ya, harusnya ya. Dan kenapa juga seller yang sekarang itu kayak sedang lepas tangan gitu. Seller yang sekarang itu banyak mengulur gitu. Nanti dulu karena server ya. Kebanyakan kan dari seller itu yang gue cek di postingan itu, sellernya bilang katanya servernya lagi down lah, servernya lagi kenapa lah. Intinya sih kalau gue rasa sih ini. Jadi sanksi administrasi, pencabutan perizinan di bidang perdagangan oleh pejabat penerbit atau pencabutan perizinan teknis lainnya. Sanksi pidana dikenakan dua pasal 46 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2018, penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Pasal 50 UU nomor 36 tahun 1999, pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Yuk mulai sekarang tertib administrasi perangkat telekomunikasi, itu yang dikeluarkan sama Kementerian Perdagangan langsung ya. Jadi seller ini banyak yang lagi was-was nih. Terus ada juga yang posting nih, PS Store memposting nih ya. Ini lewat Instagram resmi, nggak tahu sekarang udah dihapus kali ya, atau udah bener lagi gue nggak tahu ya. Kalau kalian yang beli handphone di PS Store, coba ditulis di kolom komentar ya kalau sinyal kalian kebegal. Jadi lewat informasi resmi dari PS Store itu, dia bilang, kita informasikan bagi customer kita yang emailnya sedang terblokir, tidak bisa menggunakan kartu Indonesia. Mohon maaf untuk sedikit bersabar menunggu, dikarenakan sistem pembaruan buka email masih belum bisa dioperasikan secara maksimal. Info dari si PS Store ya, lewat Instagram resmi. Nggak tahu sekarang udah dihapus kali. Hal ini terjadi dimanapun se-Indonesia, pasti sama halnya masalah email yang terblokir belum bisa terbuka. Jika proses pembaruan email sudah lancar, akan kita buka emailnya, karena kita garansi email seumur hidup. Nah, ini prosesnya menunggu, tapi sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, kata dari PS Store langsung ya. Untuk saat ini, bagi yang tidak sabar, kita sarankan untuk tukar unit yang second X iBox, new iBox, atau Android yang bergaransi resmi di tempat kita. Untuk yang mau beli iPhone, kita tersedia iPhone lengkap garansi resmi Indonesia, yang pasti aman, tidak akan terblokir emailnya. Nah, itu dia dari penjelasan dari PS Store langsung lewat laman resminya Instagramnya.
Ya kalian intinya kalau yang kebegal emailnya harus sabar menunggu sampai semuanya normal. Info dari Playstore ya. Terus ada lagi nih info dari yang kalian kalau misalkan beli handphonenya di Minion Gadget. Tahu kan Minion Gadget di toko online itu udah lumayan lumayan terkenal juga lah. Nah, ini info dari Minion Gadget, gue ambil dari screenshotan dari Facebook di forumnya. Biar gue sharing aja, biar kalian juga pada tahu gitu. Indahnya berbagi kan, biar kalian nggak salah gitu. Hai para customer, sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya terhadap semua customer kita yang mengalami pemblokiran terhadap unit handphone yang dibeli di toko kami. Dikarenakan server email yang lama saat ini telah ditutup permanen, untuk kendala saat ini pihak toko kami memberikan solusinya, yaitu membuka ulang kembali dengan server baru. Untuk harga saat ini sebenarnya di harga 250.000. Tapi karena dalam bentuk pertanggungjawaban kami, toko kami memberikan keringanan dengan sistem bagi dua, yaitu di harga 125.000 dengan beberapa syarat dan ketentuan. Jadi kalau di Minion Gadget infonya server yang lagi dipakai biasanya itu udah ditutup permanen. Jadi kalian kalau yang beli di Minion Gadget itu kan dia juga mengiklankan garansi lifetime ya, seumur hidup. Jadi dikasih opsi tuh ada patungan gitu bayar untuk ngebuka emailnya lagi gitu. 125.000 tuh syaratnya, tapi ini email sudah tidak bergaransi setelah dinyatakan sinyal on. Email sudah tidak bergaransi setelah dinyatakan sinyal on. Ya oke. Pembayaran wajib di awal. Unit wajib beli dari toko kami. Semua email yang dikirimkan kepada kami akan kami proses cek ulang bahwa pastikan unit email adalah pembelian dari toko kami. Wajib sertakan screenshot bukti transaksi di toko kami. Bila email tidak on dalam 14 hari, kami akan proses refund. Subsidi yang kami berikan di saat ini hanya berlaku untuk 1.000 customer. Buset deh. Berarti laku banget kali ya si Minion Gadget ini. Kebijakan yang ada di atas akan berubah sewaktu-waktu. Jadi intinya kalau Minion Gadget itu dia nggak lepas tangan sih. Intinya kalau kalian mau kebuka lagi emailnya ya, kalau kalian beli handphonenya di Minion Gadget, ya udah bayar 125.000 itu aman. Tapi 125.000 itu nggak wajib permanen lagi. Mungkin 2 bulan 3 bulan setelahnya itu pasti bakal ngeblokir lagi. Gue nggak tahu ya, entahnya akal-akalan seller aja apa memang servernya bener kali ya, servernya dari Kemenperin atau Bea Cukai itu lagi udah ditutup permanen apa gimana, gue nggak begitu paham. Coba kalian yang paham tolong jelaskan aja di kolom komentar ya. Mungkin juga akal-akalan seller gue juga nggak tahu, karena semua seller loh. Jadi kayak Playstore, terus Minion Gadget, HP ku Semarang, terus Bistore juga sama, semua juga kayak gitu. Terus di Golden City Sale kan juga itu banyak menjual Google Pixel ya, kalau nggak salah di toko online-nya tuh ya, di Tokopedia atau Shopee tuh ada. Dia juga menjelaskan juga bahwa kalau untuk sinyal kebegal memang di sekarang ini lagi banyak gitu. Dan dia juga mentarifkan harga walaupun garansi emailnya itu sinyalnya itu dia garansi hanya 1 tahun. Tapi kalau sebelum 1 tahun udah kebegal dia malah mentarifkan. Nah, no permanen biayanya 125.000 proses 1-3 hari ya. Permanen Kemenperin 450.000 proses 1 minggu sampai 3 minggu. Itu yang ditawarkan dari The Golden City Sale ya. Kalau kalian yang pernah beli di situ tuh. Terus di Bistore juga sama. Infonya juga Bistore juga infonya ya servernya lagi down lah. Intinya servernya lagi down. Banyak yang keluhan-keluhan komen kayak gitu. Ya intinya ditarifin harga lah intinya gitu ya. Terus ada lagi yang dari HP ku Semarang nih. Sedikit ulasan, klaim dari seller HP ku Semarang sinyal SIM 1 hilang dari tanggal 23 September. Komplain ke seller biasa seperti seller yang lain. Harus bayar karena pindah server. Kan? Harus bayar karena pindah server. Nah, udah. Jadi intinya yang keblokir yang sekarang ini nggak bisa disalahkan juga ya seller sebenarnya. Karena kalau kita beli handphone yang bukan resmi terdaftar di Indonesia, untuk emailnya kan memang wajib di dada kita atau di pikiran kita harus tertanam. Ya udah, yang penting kita dapat handphone ya pasti handphone yang gak resmi itu bakal kebegal. Dan sekarang fenomenanya tuh lagi gencar-gencarnya juga. Karena pemerintah udah mulai ketat dan seller juga udah mulai harus susah buat nyolong-nyolong gitu. Makanya udah ada undang-undangnya juga. Kan jadi bingung kan, sekarang malah seller mentarifkan harga yang tadinya garansi lifetime seumur hidup untuk emailnya sekarang dibebankan ya besaran kisarannya mungkin setiap seller berbeda-beda ya. Tapi tadi yang udah gue jelasin ya besarannya 250 ribuan.
Ya balik lagi ke kalian, gimana pendapat kalian tentang fenomena email kebegal di ya sekarang inilah. Sampai video ini rilis ya, nggak tahu ya kalau kedepannya apakah benar servernya dan servernya itu udah bisa dan kalian garansi lifetime atau gimana kedepannya, gue masih belum bisa kasih gambaran ke kalian. Ya intinya yang nggak bayar pajak akan kebegal sinyalnya. Oke, ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang emailnya kebegal, kalian tulis sharing aja di kolom komentar pada video gue kali ini gimana solusinya. Tapi gue juga dapat juga sih solusinya, gue cek di YouTube juga, di Facebook. Ya solusinya ini nggak disarankan ya. Tapi solusinya udah banyak bertebaran juga sih. Solusinya ya apa ya? Ibaratkan nyolong email handphone lain gitu. Ya gua nggak tahu caranya gimana. Tapi udah banyak tutorial lah di YouTube kok. Kalian coba aja. Oke, tapi ini nggak disarankan. Oke. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.